Oke Kakak Kiki, ketemu lagi bersama Bro Roni sama Bro Andy. Weh, kita semakin tua, semakin tuh sehat, semakin bugar. berkurang, usianya berkurang. Iya kan. Jadi kita ngobrolin apa nih Ron? Yang penting hari ini selalu ada kopi. Halo, kopi kampung. Jadi kehadiran gue sama Andy tuh pasti ada kopinya. Iya. Iya kan? Gue tadi mau ngopi, Nungguin gue. mungkin dia. Tadi sore coba dia mau datang baru. Sekarang jam 9 bro. Edan. Jam 9 waktu Mars nih ya. Iya. Aduh, kayaknya gue pilek nih. Terus kita ngobrol apa nih Bro? Ya nggak? Sebenarnya ngobrolnya lagi-lagi biasa. Kakak Kiki itu tanpa konsep, tanpa skrip, tanpa ada yang harus direncanakan. Yang penting konten upload. Konten upload. Selebihnya biar tukang Tuhan yang upload atur. ada yang tuh. Ya, ada admin kita. Kita ada editor sendiri, ada tim sendiri lah. Kita cuma host aja. Tim penggembira. Salah ya. Jadi kita enak ngobrol apa ya? Kira-kira apa ya? Percintaan udah umum lah. Percintaan umum lah, percintaan. Yang lagi rame boleh. Ini lagi rame. Bola udah kemarin kan. Iya. Yang sok-sok tahuan kita itu. Iya, malah rame tuh. Rame itu. Jadi rame. Soal pertemanan, persahabatan terlihat sendiri seperti kita berdua ini. Itu dari kecil. Iya, Gitu. cuma udah gak perlu diragukan. Banyak juga itu. Apalagi ya? Oh ini aja Bro. Nah ini seru nih. Jadi sekarang ini kan lagi marak. Disclaimer dulu ya. Oke. Kita ngobrol ini Ya. bukan untuk menyudutkan seseorang, Mendiskreditkan seseorang atau satu atau pihak. instansi atau apapun itu. Nah. Kita ini bercerita dengan ala Kakak Kiki aja. Iya. Dengan kondisi yang ada yang sedang rame. Iya. Gitu kan belakangan ini Bro. Apa tuh? Bukan belakangan ini sih, dari dulu masalah selingkuh itu makin edan. Iya, iya. Iya kan, makin edan. Sebenarnya bukan makin edan tuh. Tapi didukung oleh kemudahan untuk menyebarluaskan berita, media sosial, bla bla bla. Jadi cepet gitu kan. Mungkin kalau dulu udah, mungkin dulu udah marak juga kayak gini, cuman nggak terjangkau. Terus mungkin juga manusianya ya, mungkin perselingkuhan tuh banyak di sekitar kita. Cuma karena ada beberapa memang manusianya itu mungkin orang yang dikenal. Iya. Gitu, atau Iya. pabrik gula lah. Tapi juga ada yang entah berantah dari mana, tahu-tahu ketanggol. Tapi kayak ini Ron, kayak yang lagi marak ini nggak apa-apa, kalau ini diomongin nggak apa-apa ya. Kayak kasus yang lagi rame nih Bro. Iya. Ini bukan selingkuh sih ya, lebih ke pemerkosaan. Kayak ada oknum dokter, dia memperkosa pasiennya. Gila. Tuduhan dia 3 orang Bro korbannya, tapi dia mengaku cuma 1, kan goblok. Oke. Jadi yang 2 lagi yang jaga pasiennya temannya gitu loh. Ntar dulu, waktu itu yang 2 lagi ini korban juga? Korban juga. Jadi misalnya ada yang sakit, datang entah saudaranya, gue nggak tahu apa adiknya, diperkaos juga Bro. Kok bisa? Ya mungkin dengan Pakai audio? Ya nggak tahu lah ya, cuma yang jelas itu bejat. Udah pasti. Ya kan, itu gara-gara 1 orang tuh merusak citra. Gelarnya, termasuk rumah sakit, orang jadi takut nih Ron. Ke situ ya? Dukun jadi happy mungkin, yes. Gue mungkin berita ini gue juga jujur nggak tahu. Ya. Jadi gue polos nih gitu ya. Ya menyikapi. Iya, kalau menurut lu kok begitu gimana Bro? Apanya nih? Iya si oknum anjing itu.
Kalau gue mah anjing gitu. Iya, yang pasti kalau dari istilahnya kacamata yang dari jauh lah ngelihat gitu kan. Yang pasti ada konflik di pemikiran ya, kejiwaan pasti dong. Biasanya orang normal, apa itu normal kan? Nggak juga. Normal lah, normal. Dokter ya. Iya, Maksudnya kalau garis bawah pemerkosaan yang melakukan adalah dokter gitu kan. Padahal kan dia udah tahu itu profesi dia yang akan. Masalahnya bukan di situnya, bro. Profesi dia normal, sehat, lahir batin. Nah, cuma begitu mungkin ketemu yang bikin dia sur, yang bawa ini, bro, yang nggak normal. Gue dulu gini, bro. Gue anjing ini dokter, apalagi kandungan, ya kan. Ya. Atau enggak apapun itu ya, ini sorry bukannya dulu ini pemikiran gue dulu. Apalagi dokter bedah, artinya kan dia misalnya mau melakukan satu operasi atau tindakan atau apapun kan dibius dulu, bro. Iya. Artinya kalau udah dibius itu kan nggak sadar tuh orang, kalau perempuan maksud gue. Iya. Gue dulu sempet pikiran gue sampai ke sana, bro, jangan-jangan apa dipakai dulu gitu. Nah, gitu dia. Jadi gini. Itu ada kaitannya dengan ya gue gini, salah satu bukan kebiasaan sih, salah satu ilmu yang gue pernah pelajari adalah soal hipnoterapi ya. Nah, memang yang kelas yang gue ambil itu kebetulan memang sangat mendasar, artinya keilmuan ini dipelajari sampai ngupas dari dasar banget sampai full gitulah, artinya nggak hanya sekedar garis besarnya aja ini. Detail, kenapa? Detail. Ternyata di situ menyangkut kode etik gitulah, sama sih kan, semuanya juga begitu, ada kode etiknya, ada moralnya, ada ini, ada itunya. Nah tapi ini buat gue dikupas secara detail itu, akhirnya gue menyadari kalau ini ada resiko nih. Ada resiko untuk bisa seperti itu, bro. Terbukti. Lo pernah dengar nggak beberapa tahun yang lalu, mungkin awal-awal 2010-an lah gitu, ada kejadian orang menjalani sesi terapi hipnotis lalu terjadi pelecehan. Pernah dengar nggak lo? Pernah, ya kan? Pencabulan. Nah, di situ kenapa terjadi itu? Karena kalau si korban sudah pasti korban lah, karena nggak ngerti ini, dia tujuannya mau ke situ karena ada bukan masalah, tapi ada sesuatu yang mau dia perbaiki atau dia tingkatkan lah gitu ya. Nah, si terapisnya itu yang gue bilang dasar-dasar dari etika dan semuanya itu kurang dipahami kalau menurut gue. Akhirnya dia tergoda di situ. Kalau dia bisa masuk. Kalau gue bilang sih dia paham sih, Ron. Cuma ada nekatnya. Keimanan dia lah, yang tipis. Gitu, jadi timbul otak binatangnya lebih dominan. Kan kita ada otak kanan, otak kiri. Nah, dia otak binatang. Dia kanan kirinya nggak dipakai. Ya memang, nah balik ke masalah perselingkuhan tadi, Ron. Ya kan, ya mungkin teman-teman juga pada tahu lah yang lagi marak ini kan. Ada satu manusia dengan manusia lain. Sebetulnya itu menurut gue sih sah, Ron. Nggak ada yang salah. Perselingkuhan itu tidak ada yang salah. Dengan catatan si perempuannya ini tidak dalam kondisi istri orang. Gitu, si perempuan ya. Kalau laki mah aman, dia punya bini mau selingkuh menurut gua. Ya kan? Jadi menurut kacamata gua sebetulnya konyol lah. Si perempuan ini mencari kesempatan. Kalau gue jadi lelaki itu, Ron, gue diamkan. Gue ngaku, gue bersetubuh. Ya enggak, resikonya apa? Gue harus ngadepin bini gue. Nah, si perempuan ini biarkan dengan dia keluar-keluarnya, kalau gue begitu, Ron. Tapi kesempatan juga ya. Iya. Jadi timbul. Jadi
ini jadi nongol istilahnya. Iya, harusnya jadi si laki ngapain dia puyeng, dia fokus ke keluarga aja, gitu. Kalau yang sebelah sini malah gue dengar ada pemerasan gitu, nggak tahu ya. Iya, menurut gue pemerasan. Karena gini Ron, pakai ngancam lagi. Ya itu dia, ngancamnya kan akan menyebarkan. Gitu, menyebarkan entah. Tapi kan kalau dia nyebarin sama aja nyebarin IP sendiri. Padahal dia yang bisa kena pidana, bro. Karena pemerasan, UITE-nya ada gitu loh. Menyebarkan itu kan ITE. Di videoin gitu? Konon kabarnya katanya. Nah, mungkin si laki ini merasa citra dia sebagai publik. Sebagai orang terpandang. Sebagai yang profesi tadi itu ya. Ya, barangkali. Jadi kalau ya nggak tahu lah ya. Makanya kadang-kadang jadi orang jangan so alim itu intinya. Iya, wajar-wajar aja. Kalau player masih suka ngaceng, normal-normal aja. Ya kan, malah ya pro kontra jadi banyak, bro. Gitu. Iya sih. Iya. Tapi gue mau nanya sama teman-teman, komen lah, makanya maksudnya perselingkuhan itu bener apa enggak, boleh apa enggak, gitu. Komen. Iya enggak. Terus pernah selingkuh, komen. Gitu. Karena ada tips-tipsnya. Asik. Ya. Oke, coba kita masuk ke wilayah tips tadi. Tips yang mana? Itu tadi. Perselingkuhan. Iya. Lu tanya ke gue deh. Oke, gue tanya. Gimana, En? Tips-tips supaya selingkuh itu Jadi gini, bro. Selingkuh itu ya namanya, kita harus pahami dulu. Selingkuh itu bahasa apa? Kan itu dulu. Selingan? Ya. Yang? Selingan untuk aku kan. Ya kan? Ya. Gak ada haknya dong, selingkuh. Selingkuh kan anak-anak selingan untuk aku gitu kan. Jadi poinnya kalau kalian mau selingkuh, pertama kan harus siap lahir batin, bro. Cuan harus kenceng, batin harus pede. Bukan ngadepin si selingkuhan, ngadepin orang di rumah. Iya kan. Kecuali belum menikah, lain cerita. Nah, cuma kalau kita udah siap itu, artinya kita pede melakukan selingkuh itu. Iya. Karena apa? Karena akan ketahuan, kita jelaskan. Jadi jujur aja. Jujur gitu loh. Intinya kalau kita berselingkuh tuh, kalau nggak ketahuan, itu yang dimau. Kalau ketahuan jujur. Jangan memperpanjang kebohongan. Iya. Gitu. Jangan sok-sok bersih terus nggak ini ya. Gitu. Syukur-syukur sebelum selingkuh memang bisa udah dibicarakan sama istri. Gitu. Iya kan, ternyata diizinkan. Boleh kamu selingkuh tapi tidak boleh menikah. Kan lebih enak. Gitu. Jarang kali yang gitu nggak? Ada. Ya kan. Ya mungkin karena pertimbangan, Ron. Mungkin ada faktor-faktor yang akhirnya oke lah, kita sepakati begini ya. Perempuan mengikhlaskan gitu kan. Jadi tips gua untuk cowok, kalau mau berselingkuh itu izin dulu deh. Ya. Jadi kalau belum berani izin jangan selingkuh. Iya. Tuh tips gua. Berat. Iya, jangan kalau misalnya belum berani izin. Gitu. Nah, itu doang tipsnya. Satu itu aja, karena izin itu penting. Ya kan? Karena lebih baik kita izin dulu daripada minta maaf. Minta maaf minta izinnya tapi maaf dulu. Maaf ya, gue minta izin nih. Gitu kan? Maaf ya, gue minta izin nih. Apa? Kalau tidak disetujui, ya itu bagian dari resiko. Ya dong. Kalau nggak disetujui tapi dia terabas terus, gimana? Itu pengecut laki begitu, Ron. Iya, makanya gue bilang kalau lo belum siap, belum berani ngomong sama istri, jangan selingkuh. Kalau lu terobos, berarti lu pengecut. Cuma mikirin palak bawah. Gitu. Jadi jangan. Akhirnya nanti begitu ketahuan kayak gini yang lagi rame. Iya nggak? Iya. Kayak semuanya jadi korban. Pergunakan fungsi istri sebagaimana mestinya, tempat diskusi.
baik suka maupun duka. Nah, di saat lelaki suka sama orang, sampaikan ke istri. Ya kan, istri misalnya nggak terima, ya jangan coba-coba lakukan. Gitu, berarti nggak dapat restu. Artinya kalau nggak dapat restu, bakal berantakan. Gitu. Itu tipsnya itu aja kalau buat soal selingkuh. Ya nggak? Lu mau nanya apa lagi? Iya. Soalnya emang ya itu bagian dari kehidupan yang pasti ya, itu salah satu warna hidup gitu kan. Kalau nggak ada itu nggak seru hidup. Iya. Kita jadi nggak lempeng aja juga. Iya sih. Ya kan. Kalau mau lebih detail, jangan di konten nanti ngobrolnya. Banyak sebetulnya tips-tips lain. Oh gitu. Ya cuma yang umum itu aja. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena berdasarkan pengalaman. Bukan. Ya tapi saran kakak Kiki, nggak usah lah macam-macam dengan hidup. Yang normal-normal aja. Ya nggak. Oke. Nah kalau misalnya nih, dia bukan ya tetap sih ya. Ini kondisi yang lakinya udah berkeluarga maksudnya. Misalnya nih, tapi dia ya susah juga bilangnya. Ada apa misalnya ketemu nih, wah ini kayaknya patut dibina, patut dijalankan karena nggak tahu ada dorongan apa gitu. Ya. Nah itu termasuk selingkuh juga. Selingkuh. Ya, poinnya bicarakan sama pasanganmu itu aja dulu. Ya kan? Tapi kan banyak yang pasangan dia sudah mengetahui tentang sifat pasangannya. Jadi kalau gue ngomong ini kena gaplok nih atau kena ultimatum nih, kena macam-macam gitu. Ya berarti kan lu jadi lelaki bego. Gitu. Udah tahu itu, lu mau coba-coba. Kan bego. Kan yang tahu karakter pasangannya kan pasti pasangan satunya gitu. Jadi kalau dia nggak berani ngomong, aku bakal digaplok. Ya berarti bego, jangan lu banyak tingkah. Tuh. Itu. Jangan juga coba-coba. Aku coba ngomong. Padahal udah tahu jawabannya. Jadi nggak gampang, Ron, selingkuh itu. Hebat itu ya. Hebat. Kalau bisa diizinkan, gua aja dulu. Asik. Kan bener kan? Bukan. Bukan. Cerita masih bujang. Dia punya pacar kan. Kayaknya gue pernah cerita, gue punya pacar di Bandung 1, di Bandung 2, Jakarta 1. 3, bro. Ya kan. Anak SMA, anak kuliah, orang kerja. Ya kan. Nah, gue berpikir orang berumah tangga, istri 3, bisa akur, jalan bareng. Gue coba itu, bro. Oke. Dengan kondisi gue pacaran. Iya. Terus? Yang di Jakarta gue suruh dateng. Yang di Bandung gue suruh dateng tuh, dua-duanya ke kosan gue. Udah kayak Peramli loh. Iya. Iya kan, bertemu. Tahu nggak lo Peramli? Tahu. Nah, bertemu dong. Kaget mereka. Saling nanya ke gue, ini siapa? Iya kan. Akhirnya Ron gue habis, bro, gitu dulu. Habis apa tuh? Digampar, dicakar, baju gue dirobek. Terus ditinggalin lo? Siapa lu, katanya gitu. Ya gue dengan santainya gue bilang, ya mana tahu lah, orang menikah kan akur. Ini dari pacaran akur kan enak jalan bareng. Wah, habis gue, bro. Terutama yang satu itu. Gitu. Iya, Pak, yang Jakarta langsung cabut. Beda kayak ceritanya Peramli itu kan. Beda lah. Gue. Jadi beda lah. Dia ketemu 3 pacar-pacar ya, jadi ketemu dia pas lagi di jembatan. Betul. Oke, lo kalau nggak mau terima nih, wah aku bunuh diri nih katanya. Iya. Dia lompat nggak kelihatan sama mereka bertiga, lari. Pokoknya udahlah kami maafin lah, udah mana. Ternyata cetek. Aduh. Iya, jadi ya kayak gitu, Ron, gitu kan. Iya. Kalau masalah saat masih bujang sering gua ketahuan kayak gitu. Jadi pernah gue bawa cewek gue yang satu lagi makan di Asia Afrika tuh, nasi goreng jam 10-an. Nggak ada yang ngonten tuh? Belum ada yang ngonten. Di mobil, Ron, di mobil. Nasi goreng mobil. Tahu-tahu
Di sebelah gue tuh ada yang gedor, tok 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 tok. Anjing, kakaknya cewek gue, Ron. Walah. Iya kan, langsung gue turun, dia nanya siapa nih? Biasa, kawan lah gitu. Tapi berdua. Habis itu dia ngaduin ke adeknya. Oh. Ribut lah gue. Tapi gue tahu caranya gitu, Ron. Oke. Ya kan, gue ngomong, gue pernah dulu sama ada cewek juga. Gue sampai gimana gue ngomongin ke cewek gue, bro. Oke. Digampar sih memang, tapi tetap diterima gue nya gitu sama cewek gue. Dimaafin coba. Iya kan. Iya. Cuma dia bilang, ya kalau kamu mau jalanin sama itu silakan aja, jangan di depan aku. Jangan sama gue. Oh, jangan di depan gue. Iya, hebat nggak gue? Iya nggak. Dapat izin itu. Mental itu kalian. Jadi nggak gampang kalau mau macem-macem. Iya. Memang sih tipe-tipe orang kan macam-macam, beda-beda ya. Beda-beda. Bisa begini, bisa begitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Iya. Dengan kekurangan dan kelebihannya. Betul. Ya semua itu ada resikonya. Ada resiko. Semua itu ada resiko. Mau lo jalanin terus ada resikonya, nggak lo jalanin juga ada resiko. Gitu. Tapi itulah hidup. Kalau kita nggak punya challenge, nggak punya resiko, itu dia. Ngapain kita hidup? Iya. Jadi ada alasan-alasan sih sebenarnya kenapa dia selingkuh, kenapa dia nggak selingkuh itu ada alasan-alasan. Iya, benar. Kan dia jalanin ada alasannya juga. Iya, agak goblok lah pokoknya. Agak goblok lah emang sebenarnya sih. Ya, jadi kayak gitulah. Jadi makanya balik ke berselingkuh itu. Stop, apalagi kita kayak kita nih gini, Ron, kita ngetop nih. Kakak Kikik tetap ngetop. Udah nggak usah aneh-aneh, udah ngonten aja. Ntar ketemu lagi ya. Kakak Kikik nih. Iya. Gitu ya. Loh, kok lain hari ini gitu. Iya. Loh ini kan yang mau gua ajak ngonten. Kan gitu. Nah, makanya jangan baper, jangan dibawa perasaan. Kalau misalnya ada fans, wah langsung baper. Langsung suka. Bikin santai, jadi aman. Asik-asik aja. Iya. Iya, benar sih. Tapi untungnya ini balik ke zodiak. Taurus itu bukan tipe gombal, bukan jago gombal. Taurus. Ngomong apa adanya. To the point dia, gitu kan. Betul. Terus tidak memaksakan. Betul. Tapi tetap sensitifnya tinggi. Tinggi, makanya dia bereaksi. Iya. Beraksi dan bereaksi. Cobain deh gini sama Taurus. Pasti anak lu laki. Iya kan? Lu Taurus kan? Taurus. Anak lu laki perempuan? Iya, laki. Nah, lu tanya gue deh. Taurus? Lu Taurus ya? Iya. Anak gue laki. Berarti gini sama Taurus kok pengen anak laki. Karena banteng, bro. Gitu ya? Taruh. Siapa lagi yang main? Oh iya lu. Anak Sony itu? Iya laki. Edi tapi masa Gemini dia. Iya udah banci dia. Dia banteng banci karena udah mulai peralihan gitu. Tapi laki loh. Iya, rata-rata. Siapa lagi ya? Iya loh, teman-teman gua. Rata-rata. Namanya Medi juga anaknya 3 laki apa 4 laki tuh. Iya, rata-rata ya. Jadi kesimpulannya obrolan kita ini bukan untuk menjerumuskan. Enggak. Atau iya bener kata Andy itu dipakai, aku pakai. Silakan Don, silakan kalau itu nggak apa-apa. Ya kan, lu yang penting izin dulu sebelum melakukan itu. Jadi gini, kalau gue ngambil pesan moralnya adalah ini. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya nggak? Iya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lalu selesaikan dengan secara bijak dan damai, bla bla. Tapi ini ada satu ilmu realnya. Apa nih? Lu bilang kan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Jadi ada cowok sama cewek berhubungan nih, pacaran. Dia ngewong dong. Si ceweknya bunting, bro. Ya kan? Itu tidak bisa dipidana. Gitu. Si orang tuanya nuntut kita, malah kita potensi melaporkan dia, si orang tuanya. Oh gitu. Ya, kenapa coba itu nggak bisa dijadikan dasar hukum? Karena sama-sama suka. Bukan gitu. Korban dari... Loh, dia bukan korban. Iya, bukan. Iya. Kasih cewek itu bukan korban, menikmati. Kalau lu nggak suka, balikin baju gue, kan gitu. Susah. Iya. Susah. Makanya,
Makanya gue sekarang kemana anak muda gitu kan. Kalau udah lu berhubungan, buat ngurangin dosa, lu udah yakin lu kawinin deh. Kalau untuk pesan anak muda, ya, kayaknya pernah di konten yang mana kita pernah obrolin itu. Artinya gini loh. Kalau gue sih selalu pesan ke anak gue yang bontot ya, terutama. Jadi maksudnya karena komunikasi gue ada sama dia. Iya bener. Jadi hindari dua hal. Vagina, tete. Bukan. Apa? Kalau gue bilang hindari dua hal yang akan merusak masa depanmu, gitu kan? Yaitu satu, sudah pasti narkoba. Hindari itu. Sama narkosek. Lalu hubungan bebas. Iya. Dua ini sekali kita nyoba, itu akan menjadi peluang untuk addicted, untuk peluang untuk wah penasaran lagi, nah itu gitu loh. Tanpa memikirkan resikonya. Itu dia bahaya. Jadi dua hal itu hindari. Harus hindari. Itu sih. Jadi ya tadi pesan moral tadi adalah berani berbuat. Jadi lo harus gentle, berani berbuat ya lo harus berani bertanggung jawab. Iya. Gitu kan. Artinya kalau orang yang paham menyikapi gua, iya kan. Tahu lah maksud Andy tuh, gitu loh. Oke, iya. Oke, kayaknya ternyata obrolan kali ini tentang perselingkuhan. Perselingkihan ya. Perselingkihan. Jadi lagi-lagi Kakak Kikik adalah channel yang meninggalkan kenangan. Channel ngawur ngidul. Ngawur ngidul. Ya, bukan ngawur ngibul ya, ngawur ngidul. Lagi-lagi Kakak Kikik itu silaturahmi tanpa embel-embel. Jadi kedatangan gue ke Andy, kita ketemu, ngobrol di dokumentasi, itu semata-mata untuk meninggalkan kenangan dan berupaya untuk selalu eksis, harus gitu. Harus. Makanya ikutin terus deh Kakak Kikik sampai kita rentah pun. Jadi ya seperti ada beberapa konten yang lalu kan kita pernah bilang nih, lo bisa ngelihat dari konten sekian sampai kesekian yang katanya udah ratusan nih. Jadi ada perubahan fisik, perubahan cara bicara, ya, perubahan yang tetap itu hanya eksistensi kami berdua yang selalu menjaga hubungan baik gitu loh. Jadi plus poinnya adalah silaturahmi kita ini patut kasih anjungan jempol gitu, 4 biji. Karena kita saling menjaga gitu kan, apapun pembahasannya gitu kan, apapun yang diobrolin lagi gitu kan. Iya. Lepas aja. Tapi kita belum pernah ada loh, sebelum selesai ini belum pernah ada. Kapan-kapan kita bikin konten nakal gitu ya. Konten nakal? Maksudnya konten nakal? Kitanya nakal. Nakalnya gimana nih? Laki-laki lah. Nakal laki-laki. Iya. Jabarin aja bro. Berhubungan sama orang lain pasti? Atau? Iya dong. Jadi jabarin aja. Nakal laki-laki hubungan sama orang. Laki-laki kembangin aja. Serem ini. Serem ya. Ini liar ini. Mau yang mana? Tangan 8. Bahaya. Ya pokoknya gitu deh. Oke. Oke Kikers. Buat mereka yang baru nonton, buat mereka yang baru menemukan kami. Iya. Selamat datang. Welcome. Udah kesek. Beginilah kami dan kami ini. Iya. Gitu ya. Lalu ya tetap support Kakak Kikik. Semoga ini bermanfaat dan menjadi legacy. Iyalah, legacy lah buat semuanya, kita. Gitu ya. Buat semua. Dikala kami nanti sudah 60 tahun mungkin, 65 tahun, 75 tahun, 80. Wah, bayangin tuh, kita udah kayak tapi mungkin kita udah tinggal duduk aja kalian ya. Ya kayak sekarang ini kan tinggal duduk ngobrol, duduk ngobrol udah nggak. Kalau lama nanti kontennya tiduran. Yo ambil infus gitu. Ambil infus. Ya lucu. Infus. Ya mudah-mudahan sih gua sama Andy
pun kalau udah semakin mendekati ajal, mungkin kita tanpa infus lah, tetap sehat gitu kan. Ya. Walaupun ada yang kurang, tapi yang jelas mudah-mudahan kita meninggalnya dengan bahagia aja. Itu aja, ya, bahagia, Sehat selalu. Terus yang jelas kalau gue ini yang nggak mau ngerepotin orang lah, mudah-mudahan ya. Iya, itu yang penting. Gitu aja, yang penting happy. Berangkat aja gitu. Oke, Kickers, subscribe channel kami yang buat belum subscribe, lalu di like supaya kita juga terus terpicu. Ya. Komen aja, nggak apa-apa yang kayak kita pernah bilang kan, mau kritik kan, mau masukan, mau terserah gitu ya. Kita juga ini kok welcome lah, itu di jungle. Terus habis itu komen, like, di share supaya pada tahu nih ada apaan sih nih gitu kan, nggak jelas gitu. Oke, Kicker, lu jangan ngelempar lagi ya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.